gagamili salona. Oro enu kutere niro ogula. Bebatara boy api bebatara pati ina gagamili salona mano kagege bewawi onda bili. Kuku maru kapu bere buru ata omadana mupatenana oloka mupatenana oloka onda bili. Luloloki anama winemu mate mate wengagona pangaan dana bilang kowe atekimu ini anakmu wengagona pangaan. Saudara kapasara sedang tutupi wo iwanya arat kecil iya gosi gameli lo gagameli salona. Oro endu muntere niro ogula. Bebatara boy api bebatara pati ina gagameli salona mano kagege bewawi onda bili. Kuku maru kapu kere buru ata omadana maru panela anu kagege onda bili. Luloloki anama winemu mate mate wengagona pangaan dana bilang kowe atekimu ini anakmu wengagona pangaan ini anakmu wengagona pangaan. Halo pemirsa, sekali sekali kembali bersama saya Reza. Tentunya dalam acara Kemas Budaya sebuah revitalisasi Nusa Tenggara. Ya, dan tadi sudah kita diawali dengan sebuah lagu yang berjudul Tio Nau, ya, maaf, dan Gamelio ya dari teman Tio yang membawakan dengan sangat baik dan tentunya lagu daerah dari Kabupaten Sumber Barat Daya. Ya, dan seperti biasa, TVRI selalu menghadirkan narasumber juga topik yang luar biasa tentunya. Dan spesial hari ini kita akan membahas salah satu kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, bisa dari seperti biasanya kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini punya banyak sekali ya tradisi kebudayaan yang sangat unik. Dan tentunya kalau kita membahasnya tidak akan ada habisnya pemirsa. Dan hari ini spesial kita membahas tentang salah satu tradisi yaitu belis yang ada di Kabupaten Sumber Barat Daya. Ya, dan seperti apa belis atau mas kawin atau mahar yang diberikan oleh dari pihak laki-laki atau pihak perempuan kepada pada saat melakukan kawinangan ataupun acara adat. Nah, kita akan membahasnya dengan narasumber yang luar biasa dan sudah hadir di studio ada Bapak Donatus di Tamete. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah boleh hadir dan kita akan banyak berbagi dengan pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik-baik. Oke, terima kasih Bapak. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang yang tadi saya katakan di awal bahwa kita akan membahas tentang tradisi atau kebudayaan belis atau mas kawin yang ada di. Oke, terkait dengan belis atau mas kawin, sebenarnya ada berapa tahapan Bapak dalam penyerahan belis atau penentuan belis yang ada di Kabupaten Sumber Barat?
Baik, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang belis adat di Sumba Barat Daya, saya menyapa pemirsa dulu dengan dua pantun berturut-turut. Oke, mulai silakan. Pantun yang pertama, sejauh mata kita memandang, alam terbentang sangat indahnya. Selamat sore kami ucapkan, restu Tuhan kita harapkan. Pantun yang kedua, Pulau Sumba tanah rapuh, elok nian di ujung selatan. Hati ini sangat gembira, kita bersua di televisi RI Kupang. Ya, itulah pemirsa, sebagai sapaan awal dari saya, Donatus Ditamete, SHM Hum, salah satu tokoh masyarakat Sumba Barat Daya yang tinggal di Kota Kupang. Berbicara mengenai belis adat di Sumba Barat Daya, saya menyampaikan kepada pemirsa bahwa di Sumba Barat Daya itu ada 3 suku besar, yaitu suku Kodi, suku Laura, dan suku Wijewa. Kabupaten Sumba Barat Daya dikenal dalam bahasa adat filosofinya Loda Weberingi pada Webelala. Nah, mengenai adat belis di Sumba Barat Daya, seperti yang ditanyakan oleh pemandu tadi, bahwa itu ada berapa tahap? Pada dasarnya ada 3 tahap. Tahap pertama untuk suku Laura dan Wijewa itu tahap pertama namanya Madingi, atau yang bahasa Indonesia adalah masuk minta. Itu untuk Laura dan Wijewa. Tahap kedua adalah tahap keteketongan, artinya ikat adat, atau bahasa Indonesia ikat adat. Dan tahap tiganya adalah pemale atau pemburu, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tidak adat. Sedangkan kalau suku Kodi itu ada 3 tahap, hanya istilahnya yang berbeda. Tahap pertama itu disebut Latah Mama, artinya Anta Siripina. Tahap kedua itu adalah Lapdet Mama, artinya itu pergi ke naik Siripina. Dan tahap ketiga adalah Lawoyo, atau pemilisan atau pindah adat. Jadi untuk Sumba Barat Daya yang terdiri dari 3 suku itu, suku Kodi, Laura, Wijewa. Laura dan Wijewa itu ada 3 tahap. Hanya istilahnya atau penamaannya yang berbeda. Barangkali itu yang saya bisa jawab tentang pertanyaan tadi, berapa tahapkah pemilisan adat di Sumba Barat Daya? Terima kasih. Oke, dari 3 tahapan yang ada Bapak ya, terkait dengan tadi mungkin ada peminangan, ada ikat adat, dan tadi yang terakhir lagi satunya, dalam setiap tahapan itu apakah pengantaran belis yang dimaksud itu setiap tahapannya, atau mungkin di tahapan satu saja belis diserahkan, atau sampai pada tahap yang ketiga? Baik, terima kasih. Jadi dari 3 tahap tadi itu ada 3 tahapan pembelis, 3 tahap membawa hewan. Ya, yang tahap pertama untuk Laura dan Wijewa itu yang disebut tadi Madingi atau masuk minta, itu rata-rata 2 ekor hewan, 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau. Lalu nanti dari pihak perempuan akan membalasnya dengan beberapa pasang kain dan sarung dan 1 ekor babi. Itu tahap pertama. Jadi istilah bahasa adatnya atau bahasa Sumbanya Madingi, masuk minta. Tahap kedua yaitu keteketongan. Keteketongan itu atau ikat adat itu pihak perempuan akan meminta sejumlah hewan. Misalnya dia minta 10 ekor, 5 ekor kerbau, 5 ekor kuda. Itu tahap keduanya. Dan nanti juga akan disertai bawa babi 1 ekor untuk ditikam untuk pihak perempuan. Lalu dari pihak perempuan akan juga membalas sejumlah besar pasang kain dan sarung, ya misalnya 15 sampai 20 pasang. Kalau 15 sampai 20 pasang itu artinya 30 sampai 40 lembar kain dan sarung. Itu tahap kedua. Dan juga nanti
pihak perempuan juga akan 3 babi untuk pihak laki-laki. Tahap ketiga juga untuk penjara Laura itu yang namanya pemburu atau pemaling atau pinadat. Nah, pinadat itu akan berbeda jumlah hewannya yang diminta. Ya tadi pihak tahap 2 itu 10 ekor, yang kalung emas, ada gelang gading, ada tas yang begini ini tas berharga ini. Nah, ini kalau di adat Sumba ini, tapi kalau di Kota Kupang mungkin tidak harga. Tapi kalau di Sumba ini sangat berharga. Dan hal-hal lain yang memang sesuai dengan kemampuan daripada ketersediaan daripada pihak perempuan. Sedangkan untuk suku Kodi itu ada 3 tahap pula. Tahap pertama itu rata-rata sekarang di Kodi itu 5 ekor, 5 hewan. Untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama 5 hewan. Kalau tadi penjauh rata-rata sampai 2 ekor tahap pertama, tapi kalau Kodi rata-rata 5 ekor, di mana nanti orang tua pihak perempuan akan meminta 1 ekor kerbau. Kenapa harus begitu? Ya, karena memang itu adatnya. Ya, 1 ekor bomai, lalu tambah dengan 2 ekor kerbau sedang dan 2 ekor kuda. Itu dibawa pada tahap pertama yaitu antar sirpinan atau latah mama. Nah, dari tahap pertama ini nanti dia perempuan dia akan membalasnya akan tinggal 1 ekor babi dan nanti akan memberikan beberapa pasang kain dan sarung sumba. Nah, lalu tahap kedua. Nah, pada tahap pertama tadi itu akan dibicarakan tentang belis. Belis misalnya tiap perempuan dia minta 30 ekor. Dia minta 30 ekor. Nah, pada tahap kedua nanti akan dibawa disepakati tentang waktu kapan dia datang, pihak laki-laki datang pada tahap kedua itu dia pihak laki-laki akan membawa paling tidak 1/3 dari jumlah yang diminta. Misalnya 30 ekor, maka dia bawa 10 ekor. Itu pada tahap kedua. Yang namanya lapet mama. Nah, pada saat itulah pihak perempuan juga akan membalasnya dengan 1 ekor babi yang ditikam, lalu sejumlah pasang kain dan sarung untuk dibalas kepada pihak perempuan. Nah, jadi tahap ketiganya yaitu 20 ekor hewan tadi dibawa, lalu dari permintaan tadi itu kalau 30 ekor berarti kalau minta mau emas 3 mau emas, atau sekarang biasanya ganti dengan 3 ekor kerbau jantan. Kalau juga diminta 3 ekor kerbau betina. Jadi barangkali dan sejumlah hewan tadi itu dari 30 ekor tadi itu yang diminta oleh pihak perempuan akan dibawa oleh pihak laki-laki. Dan pihak perempuan akan membalasnya dengan tadi itu ada kerbau jantan, ada kuda jantan, kuda tunggang, ada gelang gading dan sejumlah perlengkapan rumah tangga dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa sekali, ini menarik sekali tentang belis ya yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan tentunya membuat saya juga semakin penasaran dengan kok sampai seperti itu ya, ada tingkatan-tingkatan dan juga jumlah ternak yang dibawa pada saat belis diserahkan ya. Tingkatan-tingkatannya itu cukup bervariasi. Nah, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan terus membahasnya dan akan lebih banyak lagi informasi tentang mas kawin atau belis di Sumba Barat Daya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Kemas Budaya dan kita akan saksikan penampilan dari adik Diego yang menyanyikan lagu Rema Roga. Untuk itu tetap di Kemas Budaya. Cukup. Wewa moripa
Ya, terima kasih Diego untuk lagu yang berjudul Roma Koga. Luar biasa sekali ya. Masih kembali bersama saya Reza dan tentunya adalah Thomas Budaya Persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Ya, dan masih kita akan membahas tentang topik kita hari ini yaitu Delis Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan tentunya dalam sebelum kita yang luar biasa ada Bapak Donatus Intamente, ya Bapak Don ya. Iya. Oke, kita kembali Bapak untuk membahas tentang Delis yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada istiadat di Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa pada saat penyerahan Delis itu ada 3 tahapan baik di suku Laura ataupun Wejewa dan Kodi. Tentunya ada 3 tahapan. Nah, tadi juga kita lihat ya pemirsa bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan itu punya tingkatan atau jumlah ternak yang dibawa itu berbeda-beda pemirsa. Nah, setelah nih ternak yang dibawa atau dibawa pada pihak perempuan, ternak-ternak itu apakah hanya disimpan saja ataupun ada prosesi lanjutan dari ternak-ternak yang dibawa itu Bapak? Baik, terima kasih. Jadi ternak-ternak yang dibawa oleh pihak laki-laki itu kita tahu bersama bahwa kawin mawin itu adalah kebersamaan kekeluargaan. Okay. Jadi hewan-hewan itu ada yang diperuntukkan masing-masing pihak. Jadi untuk orang tua daripada anak perempuan, lalu juga ada keluarga pihak orang tua, bapak besar, bapak kecil, lalu juga pihak om, itu akan dibagi dalam artian bahwa tidak bagi rata. Artinya diperuntukkan sesuai dengan adatnya. Jadi sebagian itu ya disimpan oleh orang tua atau dipelihara oleh orang tua dari pihak perempuan. Jadi barangkali demikian yang saya jelaskan tentang hewan-hewan yang dibawa oleh pihak perempuan di pihak laki-laki. Terima kasih banyak. Sudah. Dan Wejewa. Kenapa juga saya menjelaskan ini karena saya juga di Kota Kupang ini selalu dipakai sebagai juru bicara untuk urusan adat kawin mawin, sehingga saya mengerti betul tentang urusan adat Delis walaupun saya berdomisili di Kupang. Tetapi adat istiadat yang berlaku di Sumba itu juga kita
kita berlakukan, walaupun tidak 100%, kita berlakukan antisipasi seperti yang terjadi di Pulau Sumba, punya Sumatera. Demikian. Nah, berarti nih Bapak, sebenarnya makna Belis ya, makna Belis bagi orang Sumba itu seperti apa Bapak? Kalau kita lihat dari tadi Belis yang dibawa itu cukup bervariasi dan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat mungkin perbincangan awal. Nah, sebenarnya makna Belis ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa, Belis jangan diartikan bahwa jual beli. Itu prinsipnya. Belis, makna Belis ya untuk orang Sumba, punya Sumba Bardaya, itu yang pertama memberi penghargaan yang tinggi terhadap perempuan Sumba. Itu dulu. Jadi Belis itu dia tidak bagi orang Sumba, Belis 30-40 itu biasa saja bagi orang Sumba. Karena itu penghargaan yang sangat tinggi terhadap pihak perempuan. Jadi perempuan itu adalah ratu di rumah itu. Yang kedua, makna Belis itu adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian antara suami istri. Sehingga kalau kita di SPD itu sangat jarang antara suami dan istri bercerai, sangat sulit. Lalu yang ketiga, untuk memperluas dan mempererat tali silaturahmi persaudaraan kekeluargaan. Jadi dengan adanya kain mawin, misalnya orang Jawa dengan orang Kodi dengan orang Loda, atau bahkan dari orang Flores, orang Timor, orang mana saja, maka itu memperluas kekerabatan dan kekeluargaan. Nah, sekali lagi ini jangan dianggap itu seperti jual beli pisang di pasar. Belis adalah merupakan punya makna memberi penghargaan terhadap perempuan, bahwa perempuan itu tidak semudah seperti yang dipikirkan atau tidak segampang seperti yang dipikirkan terhadap perempuan ini. Jadi itulah makna Belis yang saya bisa catat. Tapi masih banyak masih banyak lagi makna-makna dari Belis. Ya, barangkali demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti dengan demikian bahwa Pulau Sumba ini masih menganut budaya patrilineal. Ya, jadi Pulau Sumba ini dari Sumba Timur sampai ke Sumba Barat itu rata-rata itu menganut sistem patrilineal, yang tidak matrilineal. Jadi tiap laki-laki akan melamar kepada tiap perempuan atau akan membelisi tiap perempuan. Barangkali demikian. Luar biasa sekali. Unik sekali ini salah satu keunikan yang ada di Jawa Timur, khususnya di Pulau Sumba, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, nah terkait dengan Belis ini Bapak ya. Tadi mungkin disampaikan Belis yang dibawa itu rata-rata ternak, yang ternak kuda, kerbau ya, dan mungkin ada babi juga. Nah, apakah itu punya makna tersendiri? Misalnya kuda, kuda karena mungkin ciri khas dari orang Sumba. Kemudian apakah kerbau kenapa demikian? Mungkin apakah hubungannya dengan kepercayaan atau istilah di Sumba bagaimana? Menyangkut kuda dan kerbau, memang dia punya nilai budaya yang tinggi. Kuda itu kan selain untuk pembelian juga untuk pacuan. Kerbau itu selain untuk diri juga untuk penguburan hormati. Jadi memang dari segi budaya Merapu turun temurun itu memang kuda dan kerbau ini memang punya nilai budaya tinggi, sehingga adik pemandu kita tahu bersama bahwa harga kerbau di Sumba Barat itu sangat mahal harganya. Benar. Misalnya dengan 40-50 juta. Jadi memang, tapi tidak berarti bahwa kuda dan kerbau ini dilewakan. Kerbau itu adalah hewan yang memang secara turun-temurun itu dipergunakan baik itu sebagai pajak, baik untuk barang, tidak seperti itu. Jadi memang hewan-hewan ini sangat terpandang diri. Kali demikian. Memang luar biasa sekali. Memang saya tahu, saya sering sekali berkunjung ke Pulau Sumba ya, di Sumba Daya, Sumba Timur dan seluruh Sumba. Saya sudah cukup sering berkeliling ke sana untuk melihat aktivitas. Dan memang saya juga melihat langsung bahwa pemirsa memang
cukup apa ya, tradisi di Pulau Sumba ini memang sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali ketika berkunjung karena memang budaya di Sumba ini memang sangat unik sekali, apalagi berkaitan dengan Delis yang kita bahas hari ini. Baik, pemirsa, kita masih akan kembali membahas tentang Delis di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan Kemas Budaya. Oke, selamat masuk. Iklan 1 menit lah. Halo Sobat Digital, aku Muni. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu.
Iya, dan pastinya membahas tentang budaya Bugis. Bapak Don ya. Oke, nah waktu itu kembali membahas tentang Bugis ya. Mungkin tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ini menjadi salah satu jubir yang Sanggap dari Inamer, baru tampil satu tarian. Itu ya, tarian elang-elang. Chat di grup dulu. Pelengkap budaya. Warisan budaya kita hormati, turun temurun kita banggakan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali Bapak sudah memberikan informasi yang tentunya pemirsa lebih banyak lagi pengetahuan hari ini tentang Bugis di Kabupaten Sumbawa Raya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah berbagi kepada pemirsa, dan semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan Bapak. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa untuk atensinya, dan tidak langsung kita menemani Anda membahas tentang budaya Sumbawa Raya tentang Bugis. Iya, dan tentunya kita masih akan melihat penampilan luar biasa persembahan terakhir ya dari Sanggar Tari Domer Kabupaten Sumbawa Raya dengan judul Tari Elang. Untuk itu terus subscribe yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya. Oke, masuk. Udah pernah saja. Ayo. Jalan kaki dulu di bawah saja. Naiknya. Kaki di bawah. Nah, sambil acara desain jalan Oke. Berapa? Enggak tanya.
Iya,